Di bencana, aktivitas penebangan ternyata masih dilangsungkan. Ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal. Ketika upaya pemulihan pasca bencana justru dibayangi oleh aktivitas yang seharusnya sudah dihentikan. Di tengah ultimatum pemerintah untuk menghentikan segala bentuk penebangan pasca banjir bandang di Sumatera, sebuah peristiwa mencuat dan memantik kemarahan publik. Pada Jumat, 12 Desember 2025, aktivitas penebangan kayu dilaporkan berlangsung terang-terangan di Desa Pearung Silali, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di lokasi tersebut, keberadaan 2 unit truk pengangkut, 1 ekskavator, serta tumpukan kayu yang siap diangkut menjadi penanda nyata bahwa perusakan masih terjadi di kawasan yang semestinya sedang dalam masa duka dan pemulihan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dirambah tidak lagi menyisakan tutupan vegetasi memadai. Area yang diklaim sebagai pembukaan lahan pertanian justru terlihat gundul tanpa tanda-tanda penanaman, menimbulkan dugaan kuat bahwa motif utama kegiatan tersebut adalah eksploitasi kayu semata. Situasi ini menjadi semakin memilukan setelah muncul keterangan yang dikutip dari media sibaragas.wnews.com. Terduga pelaku utama dalam aktivitas tersebut disebut-sebut merupakan oknum anggota Polres Humbang Hasundutan berinisial JJS. Sebuah fakta yang langsung mengguncang kepercayaan publik. Alih-alih menghentikan kegiatan, oknum tersebut disebut tetap melanjutkan penebangan meski telah diminta berhenti oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH 13 dan aparat kepolisian dari Satuan Tipiter Polres Humbang Hasundutan. Permintaan tersebut tidak diindahkan dan tidak ada alat berat maupun kayu yang diamankan sebagai barang sitaan. Ketika aparat di lapangan berhadapan dengan penolakan, sikap pimpinan kepolisian setempat justru dinilai mengecewakan. Kapolres Humbang Hasundutan dilaporkan memilih untuk tidak memberikan pernyataan, meninggalkan ruang hampa informasi di tengah kegelisahan publik. Warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan getir. Di saat banyak pihak berjuang memulihkan diri dari dampak banjir bandang yang merenggut harta dan nyawa, ada tindakan yang justru menggerogoti sisa kekuatan alam demi kepentingan pribadi. Peristiwa ini tak lagi sekadar soal penebangan liar, melainkan telah menjelma menjadi simbol pengkhianatan terhadap tanggung jawab, hukum, dan rasa kemanusiaan. Di tengah luka akibat bencana, praktik semacam ini menambah daftar panjang persoalan yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Ini 2000 sebelum Masehi ditempel begini nggak lepas. Proyek kita 5 tahun udah lepas. Padahal ada insinyurnya. Dan mereka bangun ini nggak pinjam dana luar negeri. Ini nempelinnya pakai apa tanpa semen? Kita bangun sekolah SD aja 3 tahun roboh, Pak. Bangun jembatan roboh, Pak. Pakai semen, Pak. Ada perencananya, ada DED-nya, ada pengawasnya, ada auditornya, Pak. Nah ini leluhur kita, ini leluhur. Makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancepin ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu, Pak. Kan bukan batu di sini kan? Bukan. Bayangin loh, Pak, bawa batunya pakai apa? Ketanyakan setinggi ini, Pak Bupati coba. Makanya kita kalau ngebangun lebih jelek dari leluhur, malu. Leluhur kita nggak sekolah. Tuh lihat hasil bangunannya. Coba Pak, ini ditancepinnya pakai apa? Nggak ada semen, nggak ada itu ya, Pak. Iya, nggak pakai semen, Pak. Nggak perencana, nggak ada rapat paripurna pengesahan APBD, Pak. Nggak ada pengusahaan KUA PPAS, Pak. Nggak ada interupsi. Iya, kita malu sama leluhur kita ini. Tetap merawat peninggalan leluhur. Jangan dijualin terus, jangan ditebangin terus ya. Malu. Di sini ngapain? Duduk aja kan? Ya udah kita lepas aja. Saya bukan orang yang harus disambut. Dari dulu batu Gunung Padang tuh sudah kayak gini. Kalau nanjak itu jangan suka lihat ke atas. Kalau lihat ke atas malah tidak sampai. Ini yang asli kan? Yang asli nih. Saya nggak mau yang nggak. Masa kita meneliti sejarah nyari jalan pintas? Kan sejarah, Pak. Sejarah itu kan napak tilas. Ini ketinggian di atas berapa di atas permukaan laut? 1000. Kalau nggak ada pohon ini udah longsor ini selesai yang ke bawah. Artinya bahwa kita harus bersyukur pada leluhur yang dulu membangun Gunung Padang. Kalau leluhur kita nggak bangun Gunung Padang, nggak ditambang tak kurang janyur tak. Nanjak lagi siap. Leluhur kita dulu kesini bawa batu. Kita jalan sendiri aja nggak mampu. Ayo jaga warisan leluhur, jangan ngerusak warisan leluhur ya. Rakas ya. Karena ini harga diri, maka saya terpaksa naik lebih dulu. Karena saya di sini pemimpin. Masa pemimpin ditandu? Bupati masih kuat? Kuat, power. Siap. Ini ciri gapura zaman dulu. Ya. Di dia. Oh, di dia nungguan kabogoh teh berinya. Kali ke Pak. Tadi ya sia. Kurang baik. Si Neng bawa keluar. Coba direkonstruksi. Bupati. Tadi. Jadi kia dengekeun ku dari AKB-nya. Ya kula teh keur diuk di dieu geus nangtukeun ieu hujan mungkin dia bahkan bikin gede. Lamun eta gunung-gunung Garundul, Bukit Bulistir eta sagara bedah. Lamun geus sagara bedah, lain ukur nu di gunung nu susah. Tepi ka nu sisi laut basisir di belah ditu. Tapi ayeuna wayahna nu melakan sampel, melakan cengek ganti ku melak enteh atau melak tangka. Dengekeun ku dari AKB nya. Siap. Dari hayang keneh hirup mulia mah. Jeung amanat ka dari AKB. Kade. Can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Sabab dia geus hiji rek nyandung deui pan kula ge can hiji-hiji acan. Ya dirajat ieu.
Tapi di Nusa jarang nama Raja Duda. Melihat warganya masih banyak yang nggak makan, Heranov. Keren banget. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan. Sudah cukup masif pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, Heranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Seminggu saya berada, lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Herano. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan, karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing, dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin, terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore. Cuma gara-gara nanam pohon, kakek ini dapat 3 miliar dari Kang Dedi. Makin hari Deddy Mulyadi makin edan, komitmen terhadap lingkungan gak bisa lagi dibantahkan. Kakek ini viral gara-gara tiap hari kerjanya cuma nanam pohon di Gunung Salak. Padahal gak ada yang nyuruh dan gak ada yang bayar. Pas ketemu KDM, keikhlasan kakek ini langsung diuji. Aki tiap hari nanam? Tiap hari Di Gunung Salak itu? di Gunung Salak. Anu kosong tanemin, kosong tanemin. Tidak dibayar? Tidak dibayar sama sekali. Sekarang Abah dapat duit berapa sehari? Oh, nggak menghasilkan. Kalau hari itu belum tentu dapat 1 bulan. Apa hidup sengsara? Mari kita hidup yang kaya. Saya pesan pohon aja, kayu. Ada Abah punya kayu, saya beli. Ada 2000 pohon. Apa tuh? Ini kusta. Gede? Ya baru segini. Bukan, saya mah minta kayu di hutan dari Abah untuk rumah. Waduh, nggak bisa. Maaf. Oh, Abah mah. Nggak bisa. Sejengkal pun Abah nggak sanggup. Pak, Abah aja nanam, masa mau dipotong gimana? udah saya minta 1 pohon untuk di rumah. Kecuali bibitnya. Kayu di situ apa? Kayu apa yang bagus? Kayu ratsamala, hutan alam. Kayu asli. Asli kayu. Kalau untuk dibikin meja bagus. Waduh, bukan bagus lagi, keras kayunya Pak. Udah beli 200 juta. Walaupun Abah tedar seminggu tewani. Kunaon tuan? Waduh,
Eta lebar atuh ngaranna Pak. Lebar kumaha? Ngarusak gunung ngaranna. Satangkal 500 juta. Wah, sing samiliar ge ku abah teu sanggup. Bapak justru melak. Supaya gunungna utuh manyarik ditebang ku Bapak. Oh, cuma satu pohon aja. Teu bisa Pak. Eta Bapak nyonton teu bener ka abdi atuh. Kitu mah. Pak, kalau longsor kan dapat bantuan nanti, Pak. Mau ngabah mah dibantu. Udah masih kena sehat. Jadi Abah nggak mau nih terima 500. Tuh. 1 miliar Pak satu pohon. 1 triliun juga Abah nggak sanggup. Kenapa? Ya itu intinya. Akhirnya setelah puluhan tahun menanam pohon, si kakek mendapat balasan yang setimpal dari apa yang dia kerjakan. Saya pengen nanam 10.000 pohon di Gunung Halimun, di Gunung Salak. Amin, amin. Jadi lamun kali 10.000 150 juta. Deal jeung abdi. Nah, iya DP na 10% 15 juta canak. Nah, abah no hebat. Nanam 100.000 pohon. Amin. Jadi 1,5 miliar. Nitip bang gunungnya. Amin, amin Pak. Nitip gunung ke abah. Amin, Ya. amin. Melak 100.000 tangkal. Mudah-mudahan Abahna sehat. Abah sehat. Ajak babaturan di situ. Bisa 200.000 tangkal? Insya Allah bisa. Berarti 3 miliar. Ya udah siap. Salam. Amin. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan yang sehat Pak. Mudah segala langgung Bapaknya. Andi ngadoakeun. Ya. Di urang kadang-kadang tukang ojek ngagetok, tukang beca ngagetok, nu dagang ngagetok, warung ngagetok, ngajual mie rebus 25.000, 40.000 jeung kopi bubar teu daek balik deh. Naon deui loba teuing tiket. Kabelah dia mayar, asup ka dia mayar, kiih mayar, ka ditu mayar, ka dieu mayar. Kan ieu kudu diminis. Bener teu? Kan ieu kudu dibenerkeun. Ngan bedana, man bedana naon? Bedana teh lamun dikelola ke swasta sok narurut, dikelola ku pamarentah tara beres-beres. Kan naon sababna? Jawa Barat berkepentingan ngabangun brand pariwisata. Pangandaran adalah pantai impian. Tah kalimat brandingna eta Pangandaran pantai impian. Branding. Rasun Wilujeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan jajaran tim Cyber Polda Jawa Barat yang selama ini selalu respon terhadap berbagai pengaduan masyarakat dan memberikan layanan cepat terhadap berbagai problem masyarakat yang terjadi. Sehingga berbagai keresahan, kegelisahan bisa terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak yang berbagai kepentingan ekonominya terganggu karena berbagai kebijakan Gubernur Jawa Barat terhadap satu, penghentian alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan banjir dan longsor, seperti penanaman sayuran di bukit-bukit atau di gunung-gunung, dan kemudian membuat perumahan di areal-areal perbukitan, pegunungan, kemudian di daerah rawa-rawa atau di sawah-sawah. Ini juga dibuat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari banjir dan longsor. Karena kita sampaikan bahwa ketika terjadi bencana, banjir ataupun longsor atau bencana lainnya, apa yang kita bangun tidak bermakna dan bisa hilang dalam sekejap. Pada akhirnya, ekonomi yang kita kumpulkan dari hasil kegiatan usaha kita yang berpotensi menimbulkan bencana, itu tidak ada arti apabila terjadi bencana. Dan yang paling menyakitkan adalah yang menerima bencana bukan pelaku yang melakukan kegiatan yang menimbulkan bencana, tapi justru terbaliknya, mereka yang melakukan kegiatan yang menimbulkan bencana bisa hidup enak, bisa hidup mewah, bisa hidup nyaman, sedangkan mereka yang tidak berdosa mengalami derita yang luar biasa. Untuk itu, mari rakyat Jawa Barat kita sama-sama saling mengkoreksi, saling menyadari bahwa harmoni lingkungan adalah sebuah keharusan kalau pembangunan ini ingin berjalan seimbang. Jadi kita tidak dijajah 350 tahun
selama ini kita diwarisi oleh satu pemikiran yang mungkin ketika itu konteksnya dapat, karena untuk memupuk kesadaran nasional kita bahwa kita ini dijajah 350 tahun, saya kira ini juga perlu direvisi dan saya kira ini termasuk yang kita revisi. Ya, kalau tidak salah dari para sejarawan, yang kita tonjolkan adalah bagaimana perlawanan-perlawanan yang ada di daerah, baik itu terhadap Belanda, terhadap Inggris, terhadap Daendels ketika itu di era Napoleon dan juga terhadap Jepang. Jadi yang ditonjolkan adalah perlawanan. Jadi kita tidak dijajah 350 tahun. Tetapi perlawanan-perlawanan itu ada yang dijajah mungkin 40 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang tidak dijajah sama sekali, ada yang mungkin 100-200 tahun dan seterusnya. Dari dulu siapapun orangnya yang jadi menteri kehutanan nggak ada yang beres ngurus hutan. Mungkin udah saatnya nih yang jadi menteri kehutanan langsung dari kalangan monyet. Kasus Teradron ini pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa ada indikasi kuat merupakan kesengajaan. Tidak bisa bahwa yang bersangkutan hanya dijerat dengan pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Teradron adalah suatu perusahaan yang bekerja terkait pendataan geospasial dengan kantor pusatnya bukan di Indonesia, didirikan 2016 di Jepang, dan ini seperti franchise-nya yang juga beroperasi kurang lebih di tahun yang sama untuk Indonesia, dan 2019 berganti nama menjadi Teradron Indonesia. Kami sedang berjuang untuk adanya satu data Indonesia. Mulai sekarang data geospasial itu harus kita tempatkan sebagai data pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Saya mendesak, saya memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Berikan dukungan kita kepada Presiden Prabowo agar urusan Teradron ini betul-betul diselidiki secara profesional. Kami tidak terima kalau persoalan hanya dipersempit tentang kematian 22 korban. Tetapi ada persoalan yang lebih luas lagi, di mana data geospasial yang sudah dimiliki oleh Teradron. Karena itu data pertahanan, data keamanan, data kedaulatan negara. Dengan terbakarnya gedung Teradron, ini catatan untuk pemilik ya, bukan berarti kami percaya bahwa data itu hilang. Anda pasti punya backup. Oleh karena itu saya mendesak pemerintah agar mengambil seluruh data yang telah dipetakan secara geospasial oleh Teradron. Karena data itu bukan hanya data soal hutan di Sumatera. Di situ ada ekosistem hayati, karena kami tahu drone itu dengan teknologi yang ada, algoritmanya benar-benar disusun dengan teknologi, dengan pengetahuan yang baik. Itu bisa secara presisi memetakan seluruh sumber daya dan potensi Indonesia, bukan hanya pohon, tapi mineral, pertambangan, bahkan ada data yang namanya manusia di situ. Oleh karena itu, sekali lagi mohon dukungannya Indonesia. Kita berikan support kepada kepolisian. Yuk kepolisian, ini kasus serius. Mungkin akan melibatkan Interpol, ya, karena saya yakin data itu menjadi sangat penting. Sekali lagi Pak Presiden Prabowo, mohon atensi terhadap kasus ini. Mohon diselidiki apakah ada indikasi Teradron memperjualbelikan data geospasial Indonesia. Terima kasih. Pak Dedi, iya, tiang petunjuk kereta api, hati-hati 100 meter mendekat pelintasan kereta api di Provinsi Jawa Barat, mau roboh ini di Pasar Tris Indramayu. Pak Dedi, mohon kepada dinasnya untuk segera diluruskan, karena kalau ninggang nanti bisa bencenur.
Kalian udah nonton debat 2 kandidat RT ini belum? Tuan daripada pemerintah daerah. Kalau penetapan bencana nasional itu bukan berdasarkan skala, ini salah. Nah, hari-hari ini rame nih diskusi soal status bencana di Sumatera. Terjadi saling serang argumen, bahkan banyak yang bilang paling paham dengan undang-undang. Padahal yang salah itu cara mereka memahami hukum. Lebih memalukan lagi kalau nggak ngerti cara baca undang-undang tapi so tahu. Lantas bagaimana sih faktanya? Mari kita bahas. Pertama nih, Ferry kan bilang penetapan bencana nasional itu berdasarkan skala, jelas di pasal 51. Nah, lebih lanjut, Silvi bilang kalau penetapan bencana nasional bukan berdasarkan skala, itu salah. Dari sini, Ferry sedang mengatakan bahwa penetapan bencana nasional ditentukan berdasarkan skala bencana. Terus, dasar skala itu menurut dia ada di pasal 51, sehingga dia menyimpulkan Silvi salah. Nah, padahal ini tuh keliru. Karena apa? Karena pasal 51 itu hanya menjelaskan siapa yang menetapkan, misalnya presiden, gubernur, dan juga bupati. Tapi pasal 51 itu nggak menjelaskan apa yang membuat bencana itu skala nasional. Karena kan kita sedang memperdebatkan status bencana nasional. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kriteria bencana nasional sebenarnya ada di pasal 7 ayat 2. Ferry sebutin pasal ini. Tapi kenapa cuma 1, 3 indikator di atasnya kok nggak disebutin, Fer? Emang biar kelihatan keren di depan followers gitu? Sebenarnya ya ada 5 indikator, bukan cuma 1. Yang 3 di atasnya itu adalah jumlah korban, kerugian harta, kerusakan infrastruktur, baru cakupan wilayah. Di bawahnya ada lagi dampak sosial dan ekonomi. Cakupan wilayah itu cuma salah satu, bukan penentu utama. Kalau cuma luas wilayah penentunya, berarti tiap banjir lintas kabupaten otomatis jadi bencana nasional dong. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Gimana sih? Coba deh jawab. Ketiga nih, faktor penentu sebenarnya adalah kemampuan pemerintah daerah. Ini nggak disebutin pasalnya oleh Ferry. Dan ini bukan opini. Ini bunyi PP 21 tahun 2008, pasal 7 ayat 3. Penetapan status darurat bencana dilakukan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Artinya apa? Kalau daerah kewalahan, naik skalanya jadi provinsi. Kalau provinsi kewalahan, baru nasional. Nah, sekarang kan beberapa kabupaten di Aceh itu udah menetapkan nggak mampu, maka naik provinsi. Dan kalau kalian lihat penjelasannya Silvi itu jelas kok. Dia menjelaskan dengan sangat runut. Pertanyaannya, sebenarnya kita ini udah baca belum sih undang-undangnya, atau ngerti nggak sih cara baca undang-undang? Atau cuma copy paste dari caption IG gitu kan? Atau biar kelihatan keren gua komen dukung Ferry gitu kan? Terus sok paling paham lagi soal undang-undang, ngata-ngatain orang lagi. Gue bingung nih dengan cara berpikir followers. Keempat nih, buat teman-teman nih yang terlalu ngefans sama Ferry Irwandi sampai menganggap setiap kata dia itu adalah wahyu atau bahkan firman gitu ya. Coba buka dulu undang-undangnya sebelum marah-marah, sebelum ngata-ngatain. Hukum itu bukan template Instagram, nggak bisa dibaca sepotong. Terus sok paling ngerti, sok paling paham, sok paling tahu. Sebagai penutup, gue cuma pengen bilang nih, pertama, tanpa status bencana nasional bukan berarti pemerintah pusat itu diam aja. Jadi tolong deh, pola pikirnya itu dibenerin gitu. Kedua nih ya, sebagai penutup, daripada ribut status nasional, enggak, mending lu semua nih, kita semua nih, bukan cuma Ferry dan Silvi, turun tangan bantu saudara-saudara kita yang hari ini masih berjuang bertahan hidup di tengah bencana. Status itu memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang sudah kita lakukan sekarang juga buat masyarakat di sana. Gitu kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Pakai mau nggak nyarikan dana desa. Siapa sih ini, weh? Ini orang ini siapa sih, ya? Kayaknya baru terjun di politik. Sosokan banget, coy. Kenalin, saya anak dari Bapak Kepala Desa. Saya menolak keras atas kebijakan Bapak ini ya. Katanya tidak mau mencairkan dana desa tahap 2 ini. Ini maksudnya gimana? Kalau nggak salah ini Bapak Menteri Keuangan baru ini. Siapa tadi saya baca Bapak Purbaya gitu pokoknya ya ini. Tolong Pak, emang nggak kasihan sama bapak saya loh. Nanti cicilan mobil saya gimana ini? Kalau nggak dicairkan, tolonglah. Ini kebijakan apa lagi ini? Pak Kades-Kades itu termasuk bapak saya ini gimana nanti yang udah nyicil ini? Terus kalau nggak dana nggak bisa dicairkan, terus nanti bayarnya pakai apa? Belum lagi Pak Kepala Desa yang mau niat punya istri 2 ini gimana? Ayo kalau nggak dana ini nggak dicairkan, kan jadi terhambat Pak. Yang punya istri 2 ini, Pak Kades yang punya istri 2, nanti gimana Pak kalau nggak ada dana ini, terus gimana nanti cara menafkahi istri 2 itu? Lah ini contoh komplotan dari bapak saya ini. Nah ini komplotan ya. Ini contohnya nih kan, pada demo kan, yo. Tolong gimana ini tolong. Udah saya ini selaku anak dari kepala desa, saya menantang keras ini kebijakan Pak Pur ini ya. Ini tolong, gak usah dihambat-hambat lagi ini, sharekan lagi tolong, kasihan bapak saya Pak, tolong ya. Gak usah main-main sama ini ya. Nanti tolong bahaya ini. Nah, itu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau
palsu. Itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi, kamu itu jahat. Ini jahat banget. Ya, Jokowi, kamu itu jahat. Ini jahat banget. Ya, ini jahat. Ya itu. Soal putusan 90 ya. Benar nggak sih ada perintah atau mungkin komunikasi loh dengan Presiden Jokowi? Perlu saya sumpah lagi. Demi Allah. Saya keras ini. Sekali lagi, demi Allah. Sekali lagi, demi Allah. Baca nanti di buku itu. Saya akan ungkapkan semua. Itu bagus pertanyaan sebenarnya. Tapi akhirnya terungkap juga. Buku itu ya? Buku dia lagi. Karena dia sudah tahu. Yang apa nih Pak? Ya itu kaitan dengan pertanyaan itu. Nah iya kan, apakah saya menyebut supaya seseorang tertentu bisa masuk? Iya kan, nah, apalagi kan sudah diakui oleh salah seorang petinggi, salah satu partai sudah mengakui siapa yang meminta dan ternyata ditolak kan, sampai 5 kali kan diminta. Kan udah jelas semua kan udah rame di TV. Nah, sampai terakhir mengatakan ya silakan aja menghubungi yang bersangkutan kan begitu. Artinya itu setelah kalau kalimat itu kejadian itu keluar sebelum putusan MK ya lain cerita. Guys, lihat nih ini. Lihat, kata penyidik, tidak ada bukti kalau Sandra Dewi itu beli barang mewah sebelum dia menikah. Aduh, malu nggak tuh? Udah gitu dia klaim katanya, itu 88 barang mewah dia itu hasil endorse. Malu dong, malu harusnya ya kan. Udah saya peringatkan dari awal-awal, udahlah gitu loh. Walaupun sekarang sudah dicabut gugatannya guys. Tapi mau dibawa kemana ini muka? Dan gitu, ngerti nggak sih? Orang-orang kayak begini kok nggak tahu diri gitu loh, nggak tahu muka gitu, aduh, harusnya udah miskinkan, tidak ada kata-kata lagi, persetan semuanya yang namanya uang lah, hasil dari manalah, ternyata dia buka rekening juga atas nama asistennya. Apapun aliran dana itu harus diambil, disita semuanya, miskinkan semua aliran dananya. Lebih baik uang tersebut untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tuh lihat, pegawai ke pegawai. Guru honorer, gajinya berapa sebulan? 400.000, cukup apa? Saya tanya tuh sama kalian. Hei, para koruptor, ya. Kalian tuh harusnya denger, di mana hati nurani kalian? Ngambil, itu sih namanya merampok, tau gak sih? Bener-bener deh. Coba dong undang-undangnya segera dikeluarkan. Gak usah kayak begini. Rakyat menangis tuh. Harusnya gak boleh lah. Ditunda-tunda tuh namanya perampasan aset. Undang-undang perampasan aset harusnya disegerakan. Karena rakyat ini butuh sekali dana. Mereka itu untuk hidup, untuk makan. Bukan untuk foya-foya seperti mereka-mereka tuh. Para koruptor tikus-tikus tuh, berdasi. Aneh. Jangan serakah lah. Hidup ini cuma sebentar guys, please. Jadi tolong pakai otak nih. Pakai hati nurani. Jangan cuma keserakahan. Menyelimuti semua kehidupan kamu. Benar gak sih? Kalian setuju gak sama saya? Miskinkan semuanya. Miskinkan. Tidak ada kata-kata untuk mereka-mereka. Para pengkhianat bangsa. Salam, kita gadi. Satu tanda anggota. Kemudian harus diluncurkan. Gimana ya Bah ya? Tadi saya kira yang Abah tutup tirai ini tuh mungkin bantuan gitu yang mau disalurkan ke korban-korban yang kena banjir di Sumatera atau di Aceh. Atau mungkin Abah di sana lagi bagi-bagi sembako mungkin ya. Tahu-tahu setelah dibuka ternyata yang ditutup itu muka Abah yang segede gaban. Jujur saya kecewa loh Bah. Saya tuh bingung sebenarnya Bah ya. Bingungnya gini. Kan kata dokter Tipa ya.
Abah itu sangat dibutuhkan di dunia internasional. Tapi kok sekarang Abah malah bikin ormas di interlokal. Dan jujur kali ini saya sangat tidak setuju dengan nama ormas yang Abah bikin ini. Gerakan Rakyat dengan logo pentongan apa itu? Tung 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 sahur. Ya seharusnya gak usah dinamai Gerakan Rakyat. Karena saya sebagai rakyat tidak terwakili dengan ormas yang Abah bikin ini. Seharusnya bikin aja namanya Gerakan Kami atau Gerakan Anies. Nah itu lebih masuk akal, lebih cocok. Karena kalau ada kata rakyatnya itu ya bersifat umum. Artinya semua rakyat mendukung ini. Dan yang paling saya nggak habis pikir lagi, kok bisa-bisanya Abah ya di tengah kondisi negara kita seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan, Abah malah nge-launching, merilis ormas gitu. Dan malah membuka open recruitment. Siapa yang mau daftar coba? Adalah. Kan yang daftar anak-anak Abah. Jadi tolong kepada anak-anak Abah di seluruh Indonesia ini, segera gabung, segera join ke ormas bikinan Abah kalian. Sekarang. Karena bisa saja ini menjadi peluang bagi Abah kalian untuk bisa nyapres nanti di 2029. Nah kalau kalian nggak ngedukung, nggak join semuanya, gimana nanti Abah kalian bisa menang? Maka dari itu sekali lagi, ayo join. Cepat, sekarang juga, daftar. Takutnya nanti ditutup. Cepat. Bahwa sebenarnya pembuktian ini pembuktian yang sederhana. Tetapi karena ada ahli, yang kemudian ahli ini dipercaya sebagai ahli, sebenarnya ahli ini ahli memanipulasi. Ini faktanya seperti itu. Yang kami pandang itu adalah dia ahli sudah memanipulasi. Anda berani banget ya mengatakan ahli yang sudah jelas, memanipulasi. Karena dia karena sudah tersangka. Itu yang pertama, ya kan? Kami membuat suatu laporan, ya kan? Laporan ini melalui mekanisme yang panjang. Ada proses membuat laporan itu menggunakan konsul dulu. Nggak langsung itu laporan itu bisa langsung. Tadi itu nggak ada seperti itu. Konsul. Jadilah LP. Setelah jadi LP, turun mindik, penyelidikan. Ya kan, di dalam penyelidikan diperiksa semuanya. Ya kan, kalau memang dianggap ada peristiwa pidana baru naik ke tahap penyidikan. Jadi ini semua proses sampai penetapan tersangka ini udah kita lalui semua dan ini menggunakan ahli kurang lebih 22 ahli. Jadi kalau yang menurut saya ya, ketika Roy Suryo CS ini kemudian menyampaikan, ini kan sederhana sebenarnya ketika UGM menyampaikan asli. Teman-teman Pak Jokowi menyampaikan asli. Kemudian semua statement-statement ini semua dibantah oleh Roy Suryo CS. Dengan menyampaikan kepada publik bahwa dia menggunakan suatu metode yang kemudian metode itu menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal aslinya dia nggak pernah pegang. Aslinya aja dia nggak pernah pegang kok. Dia berani ngomong gitu loh. Saya tebelin ya, saya tebelin. Silakan. Saya tebelin. Silakan, Pak. Jadi yang diperiksa sama saudara Roy Suryo CS tidak pernah yang asli. Maka saya sampaikan bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu nyata. Yang dia goreng-goreng itu, yang dia katanya lakukan penelitian itu semua fitnah. Saya sampaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak pernah diperiksa. Jadi Prof, saya kasih informasi ke Prof. Kemarin ya seperti biasalah, belanja masalah dan sebagainya. Kemudian ada yang lucu juga, ada ahli menyampaikan hal-hal, tapi didengerin semua. Saya lihat sangat profesional dan akuntabel. Didengerin semua, ada beberapa ahli dipaparkan. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada. Kita dengerin baik-baik apa yang mau disampaikan. Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama prof-prof di depan. Ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, Prof, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Itu persoalannya. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Mereka lihat aslinya. Oh ada aslinya. Mereka Budi, ada watermarknya. Sampai saya dengerin. Ini ada garis merahnya nih. Di fotonya ada garis merahnya. Ini ada embosnya ada. Walaupun keluar bernyanyi lagi ya silakan saja. Itu membuktikan bahwa secara subjektif. Saya agak khawatir jangan-jangan presiden
dan seluruh penyelenggara negara sedang berhitung-hitung matematis terhadap penderitaan rakyat. Di satu pertemuan ada seseorang bertanya kepada saya, apakah Anda optimis, pesimis dengan keadaan? Saya jawab dua hal. Saya pesimistis saya terhadap negara dan pemerintahannya sampai ke 90%. Bang. Itu titik nadir berarti. Alat ukurnya adalah soal sikap terhadap kemanusiaan, Bang. Oke. Kalau ada pejabat yang empati, ya, orang sudah membantu rakyat malah kemudian dimarah-marahi atau dibercandakan atau dihina, menurut saya nggak tepat pejabat negara bersikap seperti itu. Pejabat yang kemudian tidak berani minta maaf sampai hari ini, kita tuh menunggu permintaan maaf presiden. Dia harus minta maaf, dulu pernah mengkategorikan sawit sebagai kayu, ya, sehingga bencana ini terjadi. Nggak ada klarifikasi soal itu. Tidak ada. Kita tidak mendengar minta maaf yang serius dari para pejabat yang ada. Jadi kayaknya negara kalau empati, negara yang tidak terlalu, bagi saya ini harusnya mata Pak Presiden itu sembab oleh nangis gitu melihat rakyatnya gitu ya. Bahkan kelihatan negara seperti merasa rivalitas dengan rakyat sendiri, itu dengan lucu, civil society, ya. Itu super Padahal aneh kan, begitu ya. mestinya negara mengapresiasi itu. Poin yang diambil adalah berarti solidaritas di antara rakyat kita besar gitu ya. Abang, kalau kita pakai undang-undang nih, gara-gara orang hukum nih suka pakai undang-undang. harus pakai undang-undang. Kalau pakai undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Bang. Tugas BNPB itu adalah sebagai pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana. Oke. Jadi ini rakyat pasti turun nih, Bang. Ini kan juga nggak akan mungkin kita serahkan ke negara sepenuhnya. Ini ada korban, teman-teman saudara kita kan harus terlibat kita, Bang. Tugas mereka mengarahkan. Pertanyaan saja, sejak kapan ada strategi pengarahan negara untuk keterlibatan masyarakat ini sebagai orang yang sama-sama mampu merangkul rakyatnya untuk menolong rakyatnya. Bukan malah menertawakan rakyat dan mau membangun persaingan. Oh, negara buat juga dong crowdfunding begitu ya. Itu kan lucu. Ada rakyatnya yang luar biasa hebat. Semua orang sedang angkat topi sama Ferry Irwandi sekarang, Bang. Dalam berapa hari bisa mengumpulkan 10 miliar dan itu dia turun untuk rakyat gitu ya. Harusnya negara bahkan memberikan penghargaan nih. Harus aja fair, kami tidak sanggup di sini, kamu punya uang, tolong salurkan di sana biar kami bergerak di sini. Ini malah kemudian bersaing. Jadi aneh begitu cara negara bersikap di dalam menghadapi bencana ini, Bang. Saya lihat agak gagap ya, negara kan mestinya ketika terjadi bencana kan negara punya perangkat, ada aparat di tingkat daerah. Mungkin seharusnya ketika bencana terjadi, Presiden langsung pidato depan podium gitu ya, menyampaikan bahwa ini bencana besar terjadi di serentak 3 provinsi ya. Mohon masyarakat bantu kita ya, bantu pemerintah, bantu warga langsung. Harusnya begitu ya. Iya, harusnya tidak sekedar makan di tempat bencana, Bang. Iya, itu harusnya ada tuh satu TV atau map besar ya. Presiden nunjuk, kamu bergerak ke sini dalam jumlah sekian, segera. Kamu bergerak, nggak hanya sekedar seremonial, Bang. Presiden dalam konteks bencana ini betul-betul harus turun. Dia kan panglima tertinggi, ini bencana. Tapi turun kan, ada 3 kali apa 2 kali? Makanya saya bilang, Bang, seremonial nggak cukup. Oh, jadi dia harus mengarah. ya? Ya, saya melihat ya, misalnya kepala BNPB tidak terlihat turun maksimal mengarahkan orang. Nah, di sini peran sentral presiden, tugas BNPB apa saja, teman-teman militer apa saja. Karena bencana yang harus melibatkan banyak pihak, masyarakat apa saja. Dia yang merangkul nih. Nah, saya nggak ngelihat itu, Yang Bang. menjadi tanda tanya besar sampai saat ini adalah kenapa presiden kita seperti enggan untuk menetapkan status bencana di sana, levelnya menjadi bencana nasional. Menurut saya agak kurang tepat menempatkan harga diri bangsa ya. Kemana-mana disampaikan ya. Atau gengsi, bahkan ini kan urusan kemanusiaan ya. Tidak tepat itu urusan kemanusiaan kan harus lepas itu sekat negara, sekat yang lain-lain. Dia di atas segala-galanya. Benar, Bang, benar, Bang. Jadi bahkan bagi saya presiden itu tidak proporsional dalam melihat situasi. Bupati Aceh salah satunya yang pergi umroh diancam dengan sanksi. Ya. Karena meninggalkan rakyatnya. Dah dia sendiri pergi, Bang.
ke Pakistan dan ke Rusia. Itu dia. Jadi aneh. Itu sebabnya kalau bicara ketentuan Undang-Undang 24 2007, saya agak khawatir jangan-jangan presiden dan seluruh penyelenggara negara sedang berhitung-hitung matematis terhadap penderitaan rakyat. Karena kalau menurut pasal 6, 7, 8 dan lain-lain itu ada kualifikasi penentuan bencana nasional, bencana daerah gitu ya. Konsekuensinya juga ada, Bang. Begitu ditetapkan penanggulangan ini statusnya menjadi bencana nasional, maka dia beralih tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Semua penganggaran segala termasuk anggaran pendapatan belanja negara wajib dialihkan untuk penanggulangan bencana ini. Menurut ketentuan undang-undang. Jadi berhitung matematika nih. Bahwa uang tidak cukup. Berapa angka yang dibutuhkan untuk berapa uang yang harus dilarikan untuk ini, sementara berharap matahari segera tinggi sehingga hujan kemudian tidak ada, surut segera hilang, baru kemudian bicara proses-proses. Bagi saya negara tidak menggunakan akal budinya dan perasaannya untuk menolong warga negaranya yang sedang menderita. Mestinya kan ketika dulu Presiden menetapkan program prioritas seperti MBG, ada relokasi anggaran besar-besaran ke MBG. Ketika datang bencana kan menurut saya juga tidak apa-apa itu dana MBG itu dipotong mungkin untuk anggaran 2 bulan. Ngerti rakyat, Bang. Pasti semua rakyat akan bertepuk tangan. Se-Indonesia akan ngerti, Bang. Nggak ada juga anak SD yang akan marah, Bang. Kalau anggaran MBG dialihkan sekitar dalam perhitungan teman-teman ya, Pak Selios dan lain-lain itu masuk akal gitu ya. Jadi 2 bulan dialihkan yang 1,2 triliun per hari itu untuk penanganan bencana selesai. Tidak, saya Pak, saya bicara ini dalam kapasitas tidak membicarakan tentang ilmu hukum. Saya tidak bicara tentang ilmu hukum. Loh, saya bicara dengan ilmu saya. Begini, itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu Dokter, Bu Dokter, ada pertanyaan saya, Bu Dokter ada nggak mengajukan gelar perkara khusus? Tidak lanjut. Singkat. Bu Dokter, orang yang paling pintar di ruangan ini. Enggak, pertanyaan. Bu Dokter, saya mau tanya, Bu Dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus itu kami ajukan. Tapi juga gini, tapi juga Anda juga harus tahu, gelar perkara khusus itu diadakan karena ada beberapa hal. Satu, misalnya ada permintaan dari itu. Kemudian 2, ada kasus yang kemudian menjadi perhatian khalayak ramai. Ya, itu juga bisa gelar perkara khusus. Ada kasus yang kemudian disinyalir menimbulkan atau itu semua ada aturannya. Jadi kan ada beberapa itu kami baca dalam suratnya. Nah, artinya saya mau jelaskan bahwa benar kalian itu mengajukan gelar perkara khusus. Itu salah satu syarat. Polri. Gak apa-apa, tapi gini loh. Tolong hargai juga. Tadi pendapat dari itu apa? Kalau misalnya Polri itu juga kemarin kemudian menyelesaikan gelar perkara khusus, itu memang salah satunya adalah untuk supaya mengamini ya proses yang kemudian diminta atau kemudian dia setia kepada salah satu itu. Jadi jangan dibelokkan ke ini. Sebentar, Mas Roy. Setia Justru kemana. kalau boleh saya berpikir bodoh ini. Dengan dilakukan gelar perkara khusus. Pak Rasman tadi sudah bicara banyak sekali. Sebentar. Dari 30 menit loh. Ibu ini tadi lama. tidak fair ya. Bu Dokter. Saya sedang melakukan Ibu tadi bukan. Saya. Bu Dokter. Tadi kan saya kasih. Bu kalau dibilang nggak fair, saya nggak kasih ke Bang Rismon. Saya nggak kasih ke Bang Refli. Tapi saya kasih ke mereka. Bu Dokter. Jumlah ibu lebih banyak daripada mereka. Ibu closing statement itu sudah lebih setengah jam. Saya hitung ibu memberikan closing statement sudah setengah jam. Silakan. Nggak apa-apa. Ini kan kita jelaskan. Saya mau beritahu ibu bahwa justru saya berpikir yang bodoh ini, dengan dikabulkannya gelar perkara khusus yang kalian minta, artinya loyalitas Polri bukan kepada Solo, tapi untuk kebenaran dan pemimpin negeri ini. Itu yang terjawab. Oke, sekarang saya jawab. Itu sekarang saya jawab. Itu pendapat Anda. Itu fakta. Abang betulan sudah lihat wujud lembaran asli ijazah Jokowinya, udah lihat beneran? Sudah, dan benar-benar sudah, bukan tapi belum ya. Ini lembarannya bukan lembaran yang fotokopian, bukan salinan, asli lembaran betul-betul Kalau lembaran. pemirsa seluruh rakyat Indonesia sudah melihat di sosial media ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, itulah ijazah yang juga kami lihat. Sebentar, apakah sama dengan yang diupload di media sosial dengan yang kemarin ditunjukkan
Ya, di Polda tadi Metro saya Jaya? sudah sebutkan yang diupload Dian Sandi kader PSI itu sama yang hari ini beredar di sosial media, itulah barangnya begitu. Tulisan, nomor seri, foto nggak ada yang beda? Gak ada, dan yang ada pria berkumis tipis yang ada kacamatanya itulah ijazahnya begitu. Dan saya justru menegaskan kami menang. Kenapa? Karena saat gelar perkara sebenarnya kubu Jokowi tidak mau untuk menunjukkan ijazah itu, tapi alhamdulillah ditengahi oleh ombudsman dan atas kepentingan transparansi kinerja kepolisian diminta untuk menunjukkan ijazah itu, dan pada akhirnya ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu breng muncul, dan ijazah itu ternyata bukan yang lain, ternyata yang selama ini sudah kita lihat begitu. Tapi kan selama ini yang dianalisa tuh hanya lembaran yang muncul secara digital, bukan secara fisik dilihat, Bang Husinuddin. Ya kalau mau ditindaklanjuti dengan yang fisik oke, cuman kemarin itu kan konteksnya hanya membuktikan bahwa ijazah ada dan disita, tidak dalam konteks untuk meneliti atau menyimpulkan. Karena itu kemarin kalau ada narasi bahwa ijazah asli ditampilkan, loh siapa bilang itu asli? Ijazah ada dan disita, itu yang kemudian dibuktikan oleh penyidik. Soal keasliannya ya memang belum, karena untuk menguji asli atau tidaknya itu di persidangan. Dan setelah klien kami baik Roy Suryo dan yang lainnya melihat barang yang selama ini misteri begitu, ternyata kesimpulannya tetap 99,9% palsu. Belum nyampe 24 jam tentang resminya pemerintah Aceh bersurat ke PBB untuk memintai tolong dalam penanggulangan bencana di Aceh, tiba-tiba ada berita bahwasannya itu sebuah kesalahpahaman. Disampaikan Mualim nggak tahu. Guys, yang pasti bersuratnya pemerintah Aceh itu bukan hoax ya. Media-media besar yang kredibel dan integritasnya selama ini terpercaya pun turut memberitakan. Dan juru bicara Muhammad MTA itu ditunjuk oleh Mualim. Artinya ada komunikasi dan fakta bahwa surat itu sudah dikirimkan oleh pemerintah Aceh ke PBB. Tapi yang menarik adalah, teman-teman ingat nggak? Alay, mau kemana? Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah kepandaian Mualim dalam menggocek pemerintah pusat, khususnya Prabowo. Mualim tahu banget bahwa Prabowo ini nggak mau banget asing terlibat. Dan teman-teman ingat nggak waktu polemik 4 pulau Aceh yang mau diambil oleh Sumut? Bagaimana ketenangan Mualim tapi menunjukkan betapa ini orang nggak bisa dianggap enteng. Dan pada akhirnya 4 pulau itu tetap menjadi milik Aceh. Dan kali ini Mualim berhasil lagi memukul telak langsung ke jantung Prabowo yang sangat tidak menginginkan asing terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumut, khususnya di Aceh, yang kita tahu latar belakang sejarahnya seperti apa. Teman-teman, saya memahami di lapangan juga ada kelemahan dari pemerintah daerah, khususnya di level kabupaten kota. Bupati Biren yang tiba-tiba udah ngomongin sawit, Bupati Aceh Selatan yang tiba-tiba berangkat umroh di tengah masyarakatnya terkena banjir. Belum lagi yang terbaru katanya Bupati Langsa ketahuan karaoke, ya kan ya. Belum lagi pusingnya di level kecamatan, di level desa yang tidak sedikit memberikan sumbangsi atas berantakannya distribusi sembako. Tetapi yang menarik di level antara Mualim dengan pemerintah pusat adalah kemampuan dari Mualim mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa harus meminta, tanpa harus mengemis. Top Mualim. Oh iya, kalau ada yang mengaitkan dengan dana Otsus Aceh, ya membangun Aceh kan perencanaannya bukan hanya untuk menanggulangi bencana kan. Ngapain coba mengomentarin Ferry Irwandi? Ngapain coba komentarin ramai di medsos? Kerja Pak Kepala BNPB, kerja. Pangdam-pangdam ini kerja. Simple as that maksudnya. Iya, kerja aja. Tapi ketika lu sudah menjabat, lu kerja yang baik, lu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Ngapain sih manggung beras? Berhenti dulu deh memoles citra. Bayangan saya tuh ya, kalau punya presiden militer atau banyak pejabat militer tuh bayangan saya nih. Bikin Pemda Komando, command center di lokasi di ground zero-nya, paling ground zero. Belang kejeren, gawe luas di mana kayak pokoknya. Iya dong. Tapi ada isinya ya Pak ya? Ada isinya. Buka Bigan, buka Starlink, buka apa segala macam. Mulai hari ini saya berkantor di sini, tempat yang disebut paling remote dan paling disconnected. Itu tentara. Nggak perlu presiden, tapi ada orang yang begitu mewakili pemerintah. Mau lagi. Ya itu kenapa harus diakses gitu loh. Nggak perlu melawan narasi buruk. Nggak perlu, biarin aja. Bikin center komen aja di situ. Kalau aja dari awal munculnya isu ijazah Jokowi palsu ini langsung dihadapi oleh Ketua DPP PSI, Bro Uki,
Bang Roy Suryo mungkin langsung mundur, teratur baik-baik. Lu perhatiin nih, untuk lu yang jago micro expression, tolong analisanya ya. Tolong perhatikan apakah ada tekanan yang begitu Coba lu tonton baik-baik. Premis pertama itu adalah selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya, Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Tapi ada bukti ya, Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara Lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana, Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang ditampilkan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi sudah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Ya enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini Jadi kayak orang serba salah ya, kayak nggak berkutik. Orang lu nggak menguasai, lu nggak megang ijazah Jokowi yang asli, kok lu punya kesimpulan yang itu palsu? Gimana, tolong komentarmu teman-teman. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Banyak yang menghujat pemerintah karena menolak bantuan asing saat bencana. Namun ingatkah kalian, saat tsunami di Aceh, Australia memberi bantuan, namun tak lama kemudian, mereka meminta hukuman mati pada gembong narkoba dari negaranya yang tertangkap di Indonesia dibatalkan dengan mengungkit bantuan masa lalu. Mirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala berjanji akan mengembalikan dana bantuan berupa uang yang diberikan Australia saat tsunami Aceh. Mungkin Prabowo paham pahitnya sejarah itu. Beliau tidak ingin kedaulatan kita digadaikan hanya demi alibi bantuan. Bantuan asing itu tidak selamanya gratis. Suatu saat, akan ada tagihan yang harus dibayar. Selagi kita mampu, kita berdiri di atas kaki sendiri. Karena harga diri bangsa tak bisa dibeli dengan bantuan manapun. Peristiwa yang terjadi pada pria bernama Yosef Gultom dan petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kutai Kertanegara Tenggarong, Kalimantan Timur ini menjadi viral Rabu 17 Desember 2025. Awalnya Yosef mendatangi petugas BPN itu untuk mencari solusi dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawai BPN untuk mengurus surat tanahnya 3 tahun lalu. Jumlah uangnya tak main-main guys, 1 miliar. Awalnya Yosef nampak sopan dan kalem. Dia menyebut sudah mencoba berbagai cara selama 3 tahun. Namun petugas yang menilep uangnya seakan dilindungi oleh BPN. Dan puncaknya Yosef ngamuk guys saat mendengar jawaban petugas bahwa kepala kantor BPN bisa ditemui hari Rabu karena tak ada di tempat hari itu. Plot twistnya tahu gak guys? Setelah Yosef ngamuk dan marah-marah, ternyata kepala kantornya ada guys. Ada, coba kita lihat dan silakan komen guys. Tapi selalu dibilang tidak ada lah. Hari ini memang ada. Dibilang inilah, dibilang itulah. Jadi kita ini dulu ada Pak. Mau jadi apa kita? Tanggal berapa? Dulu lama dulu. Lama itu kepala kantor yang lama toh. Ya udah sering kita di operator bikin. Oh ganti lagi Pak? Iya baru. Nah, Anda biar yang baru. Kita kan masyarakat kita tidak tahu yang baru yang lama. Tidak mungkin kita kejar yang lama. Artinya tolonglah direspon, dipanggil itu administrator kita berbicara karena itu kan kami tidak mau. Pak Andi Saka juga tidak mau bahwasanya uang untuk kepengurusan tanahnya dibuat kepada ke pejabat BPN. Kita keluarga juga tidak mau sangkut dalam hukum. Jadi kita sudah mengarah juga kepada Kak Kamil, janganlah dipersulit kita di masyarakat. Sudah ketemu sama beliau? Sama siapa? Kita sudah pernah ke sana. Kalau ini yang jadi mirisnya kita hanya diberikan untuk perwakilan aja untuk merespon. Padahal masalah ini kan udah cukup lama Pak. Masalahnya apa itu Pak? Dulu keluarga kami ini yang di Saka ada namanya Ajis, tukang urus. Ajis ya? Ajis. Tukang urus surat. Nah katanya itu dengan jasanya lah dengan uang orowirinya minta 1 miliar dalam pengurusan sertifikat tanah saudara Andi Saka Rifai. Nah
tunggu punya tunggu, udah setahun tidak ada pengurusannya, dan ditelusurin uangnya ternyata diberikan kepada Agus dan Anis Saturi. Anu Situri ini keluarga kita tidak mengetahui bahwasanya dia pejabat, ternyata pejabat di BPN. Setelah itu dimintalah uangnya. Kita tidak mau kalau berurusan sama pejabat nanti itu jadi dugaan suap menyuap. Kembalikan uang saya gitu, saudara Andi Sakka. Sampai 2 tahun, sampai pindah sini tetap pejabat. Jadi mirisnya tidak ada respon dari BPN sini bagaimana untuk menengahi kau untuk apa. Seolah cuek dan ditutupin. Sudah bikin surat. Kita udah banyak Pak surat ke kakak milik sudah juga. Akan tanya sudah. Karena beliau ini kan baru. Akan tanya juga pernah udah jibai mereka beliau ini. Iya Pak, atas nama siapa? Catatannya. Baru aja sih, kan Ibu Anissa selama pindah di sini pernah ganti Pak. Pak Akan ini yang baru masuk bulan April tadi. Jadi gini, kalau mau ketemu beliau, paling dah hari Rabu ada beliau. Kita Pak Anda selalu ada waktu. Enggak, kalau mau ketemu hari Rabu. Nanti saya dampingi. Jadi Anis Saturinya tidak ada di sini. Enggak ada, paling dia ada enggak hari ini? Biasanya agak siang dia. Enggak bisa Kak dipanggil kebijakan dari sini biar jumpa. Enggak gini. Kita Pak, Tidak ada selalu waktu kita Pak untuk di sini. Ya, jangan bawa kenapa? Kalian selalu begitu kenapa? Kenapa? Jangan terima. Kalian lindungi itu terus. Bukan melindungi. Kenapa selalu begitu jawaban di sini? Apa BPN untuk menjaga masyarakat? Bapak mau urusan apa? Kalian selalu lindungi terus. Bapak pertama kali. Kenapa? Kita udah capek ke sini. Menginap dari balik paus sana. Kau tidak ada hati nuranimu. Saya apa kamu? Kamu kan atasan di sini. Bukan. Dari kebijakan memanggil Anis Saturi sekarang. Apakah Anis Saturi yang mengatur di sini? Kamu itu panggil dong ke sini. Biar diselesaikan, mediasi. Anda itu seolah udah hebat kali BPN Pak, dipanggil aja. Berbelit terus. Anda udah hebat kalau udah BPN di sini. Anda menjaga masyarakat Kalimantan Timur ini. Udah jaga kayak jagoan Anda itu. Jangan karena meja ini kau anggaran ke masyarakat untuk menjaga masyarakat. Ya, kenapa? Emang saya salah sama Bapak? Salah kamu. Kenapa kau nggak panggil? Saya nggak panggil. Salah semua kamu menutupi. Jangan nyamakan saya. Sama kamu. Kalau dia panggil lo ke sini. Anda itu sembarangan Anda itu. Ini, Pak. Udah resah masyarakat ini udah 3 tahun masalah ini. Kok pakai sih yang Sampai anak-anak kecil itu. Sampai anak kecil itu. Itu terlantar di sini. Itu pimpinan di sini, Pak. Pimpinan. Hargai dong. Hargai apa kamu? Kita menghargai, mau menghadap kamu bilang apa tadi? Bilang saya hari ini. Ah, kau oper-oper hari ini 3 hari mau kita urusan di sini berapa tahun? Silakan sampaikan sama beliau. Jangan begitu. Untuk Presiden Prabowo, Pak, saya punya permintaan sederhana aja, Pak. Tolong bentuk tim khusus dari masyarakat untuk ngasih report dan monitor ke Bapak. Kalau memang orang-orang sekitar Bapak nge-keep informasi. Kalau memang mereka ngasih info yang cuma pengen bikin Bapak happy. Kalau memang cuma mereka ngasih info yang bikin kesannya seakan gak mencekam supaya mereka gak dipecat. Tolonglah Pak. Sederhana permintaan saya, bikin tim khusus biar kami kasih tunjuk suasana lapangan sebetulnya, timeline medsos sebetulnya. Karena Pak, ini rumah luluh lantak Pak. Orang 14 hari hidup tanpa listrik begini, coba lihat. Ini salah satu desa aja di Aceh Tamiang, ini belum ngomongin Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara. Coba lu rakyat Indonesia, lu masyarakat bayangin lah, kalau lu di rumah lu sekarang kayak gini nih, 14 hari, dan ini tuh 2 minggu kayak gini loh. 2 minggu. Cuy, lu 3 jam internet lu mati aja lu bingung kan? Apalagi 2 minggu lu tanpa makan, minum yang jelas, selimut, rumah, listrik, internet. Jadi kalau ada orang teriak-teriak merdeka Pak, rasa-rasanya nggak berlebihan, karena yang mereka minta adalah kemerdekaan pribadinya. Jadi jangan Bapak ambil kesimpulan bahwa yang marah ini adalah antek-antek asing Pak, enggak. Ini ya karena negara lambat Pak. Karena yang rakyat minta nggak seberapa. Mereka cuma minta hak dasarnya terpenuhi, itu aja. Kita nggak minta komisaris. Kita nggak minta tunjangan sebesar DPR. Kita nggak minta direktur-direktur BUMN. Kita nggak minta jabatan-jabatan
kepala dinas, jabatan menteri, ketum parpol, enggak Pak, kita minta hak dasar doang. Jangan hidup di bubble sendiri Pak. Nanti Bapak nggak tahu rakyat akan semarah apa. Repot tar. Kesal rencana bangun pondok pesantren Al-Kozini pakai uang APBN dikritik, Cak Imin, apa solusi Anda? Loh, bukannya solusinya simpel saja, Min? Kan tinggal lihat status kepemilikan dari pondok pesantren. Kalau punya negara, silahkan ditanggung-jawabi negara. Kalau punya swasta, silahkan ditanggung-jawabi oleh swasta. Jangan punya swasta dibangun oleh negara. Kalau Cak Imin mau bantu uang pembangunannya, ya silahkan Cak Imin kasih dari uang kantong Cak Imin. Atau dari partai Cak Imin kasih duit, ya silahkan. Jangan suka-suka pakai uang negara bangun bangunan swasta. Toh profitnya juga bukan ke negara. Yang Shefura Othman, anggota Parlemen Malaysia yang baru-baru ini viral karena interaksinya dengan Deddy Mulyadi, kembali menjadi perbincangan setelah memposting foto selfie manisnya di Instagram. Foto tersebut menunjukkan Rara tampil chic dengan jaket denim dan hijab marun, berlatar belakang jerapah, yang diduga diambil di Taman Safari Bogor. Foto ini langsung dibanjiri komentar heboh dari netizen Indonesia, terutama setelah kunjungan Rara sebelumnya ke Lembur Pakuan, Subang. Yang paling mencuri perhatian adalah rentetan komentar yang menyebut Rara sebagai calon ibu Jabar, mengaitkannya dengan Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jabar. Nah, banyak netizen yang melontarkan pertanyaan genit, termasuk menanyakan apakah Rara sudah bertukar nomor ponsel dan masih berkomunikasi dengan KDM. Rara menanggapi santai dan bahkan membalas pertanyaan netizen. Terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Tapi kalau kita tidak menerima bantuan asing, kita sanggup, Pak Gub. Pak Gub yakin kita sanggup atau gimana? Ya, Alhamdulillah Pak Menteri katakan sanggup, ya sanggup. Pak Gub gimana? Ya. Kalau pemerintah Aceh sendiri gimana Pak Gub? Ya terserah aja, kita yang mana yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Gubernur Aceh sempat meminta agar bantuan asing boleh masuk. Gimana tanggapan Pan? Ya sebetulnya yang dimaksud itu adalah personal, ya. Yang dari Cina itu untuk menemukan itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada mualim yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana, ya. Tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh itu ditanggulangi secara mandiri. Mualim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mualim sebagai gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Maaf. Iya Mualim, dia tidak perlu minta maaf Mualim. Kita tahu Mualim setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mualim harus melihat rakyat
Terus saya banyak kawan-kawan juga dari Sumatera. Mereka tidak bantu Sumatera, bantu Aceh. Kita hanya bersadi kepada Allah. Apa yang ada kita terima, dan kita usaha. Cuma itu saja. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Sebelum kita kufur dan kita ingkar, tunggulah azab daripada Allah yang lebih pedih lagi. Terima kasih banyak, Mu'alim. Terima kasih. Silahkan ditawar keluarga Jawa Barat. Silahkan minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua peguyuban, baking, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai kan. Ya, Selamat kamu ya. Ya. Nanti kamu sama makan ini. Kadang. Terus saya akan bisik-bisik. Kamu maunya mintanya donasinya berapa? Katanya tadi, ya 1,5 M. Ngapain 1,5 M? Aku nggak mau nyanyi. Ayo ibu-ibu, saya tantang. Tadi katanya 1 M. Iya Bu, udah. Udah 1 M sekarang Bu. Kapan? Udah sekarang, habis ibu nyanyi kita umumin. Ya jangan ditutup. Jangan ditutup. Ini ibu gubernur belum nyumbang loh Bu. Saya tantang. Saya mau nyanyi kalau naiknya 100%. Ya. Siapa? Siap. Angkat tangan. Angkat tangan. Jadi kalau 100% itu jadi 2 M. 2 M. Ayo. Siapa yang mau? Kalau tidak bisa sampai itu, stop. Udah Bu. Ibarat air. Udah 2 M Bu, udah 2 M Bu. Non keladi. Ini suka bohong sama saya. Walaupun tergenang tetapi dia tahu. tak meninggalkan Kalau tahu bekas. yang namanya Pram, udah nambahin. Tadi Pak Gub telepon Bu. Tadi Pak Gub telepon. Siapa? Gubernur nyumbang 1 miliar. Oh kalau gitu, masa 1 miliar? Udah Kalau 2 gitu, udah 2 M nih Bu. Saya bilang gini, Ketua Umum memerintahkan Gubernur DKI untuk nyumbangnya 2 M. Siap. Ayo nyanyi. Siap, nyanyi. Makanya jangan lemas jadi perempuan. Air geladi. Walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apalagi kalau saya nari, naik lagi. Dahannya Saya pinter nari loh. Air pun tertumpah, tercurah, habis tak tertinggal lagi. Begitu. Nah ini mesti mulai nih, naik. Padamu. Negara masih berduka pasca bencana. Anak gajah malah ikutan sebar fitnah. Pilpres itu masih lama, nyet. Santai aja. Di situ ditulis, Puan tegaskan jika dirinya terpilih jadi presiden akan berantas koruptor. Ini konteksnya tentang apa? Di mana? Lagi bahas apa? Nggak ada yang tahu. Bahkan pas ditanya kapan Mbak Puan ngomong kayak gitu aja juga nggak ada yang tahu tuh kapan ngomongnya. Lagian kalau emang mau berantas korupsi, tidak harus jadi presiden. Lu lihat aja kalau ada anggota DPR yang tersangkut korupsi. Mana pernah dibelain sama ketua DPR? Itu artinya mau berantas korupsi itu bisa dari mana aja. Gua tuh langsung ngecek yang posting pertama itu siapa. Dan gue temuin ternyata yang pertama posting rata-rata adalah akun-akun yang setahu gue terafiliasi sama geng Solo. Dan postingan itu disamber sama beberapa kader dari PSI. Siapa ketumnya PSI? Kaisang. Siapa Kaisang? Anaknya si Jokowi. Nah, udah pada tahu kan biang keroknya siapa?
bikin isu sendiri, ramein sendiri, stres sendiri, lama-lama gila sendiri itu. Yang harus dicari adalah untuk apa mereka naikin berita ginian. Padahal kan Pilpres 2029 masih jauh. Jadi daripada lu sibuk ngurusin Mbak Puan, mending lu suruh tuh si Juli untuk beresin hutan kita yang sekarang jadi botak. Nggak usah kebanyakan bacot. Apa ya lo? Ini Anies Baswedan pura-pura bodoh atau memang nggak cinta dengan republik ini. Koar-koar mau menetapkan bencana nasional. Oplak. Dulu ditetapkan bencana nasional kalau pemerintah daerah itu tidak berfungsi. Ya, sekarang gubernurnya masih ada, bupatinya masih ada, masih bisa berkoordinasi. Ada support dari TNI, Polri, Pak Prabowo juga sudah turun. Ya, kurang apa? Kau kemarin ke sana, apa fungsi kau di sana? Buat foto-foto aja begitu. Kau bawa bantuan memang ke sana, ya. Bisa nggak kau antar itu ke tempat-tempat terisolir kemarin? Hah? Kan itu peran dari TNI, Polri juga. Bergerak kita semua. Atau kau mau bahwa ditetapkan sebagai bencana nasional supaya warga dunia tahu, dunia internasional tahu kalau negara Indonesia ini rawan bencana, begitu. Bahwa Indonesia ini adalah negara gagal, begitu. Sehingga investor itu nggak jalan, sehingga ekonomi itu nggak tumbuh 7%, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran itu gagal. Demi kepentingan kau di 2029, begitu. Kan setan kayak begitu, bos. Bang, bahas presiden yang mau nanam sawit di Papua. Menarik nih. Kemarin itu viral video ini. Prabowo ingin Papua ditanami sawit supaya hasilkan BBM. Ini adalah hasil liputannya Kumparan. Saya pas lihat berita ini nggak percaya. Masa sih presiden kita ngomong begini? Tapi abis itu ada lagi liputan dari BBC Indonesia. Isinya sama. Oke, berarti dua portal berita udah nyampein hal yang sama. Inti dari beritanya, presiden kita pengen nanam sawit di Papua biar bisa menghasilkan BBM. Tujuannya buat mempercepat pembangunan di Papua. Selain sawit, presiden kita juga pengen Papua ditanamin tebu, singkong biar bisa menghasilkan etanol. Semua ini dilakuin supaya semua daerah di Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, biar bisa swasembada pangan dan juga swasembada energi. Ini kata presiden kita. Di sisi lain, sawit ini salah satu faktor yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Bisa kamu baca di artikel kata data yang ini. Soalnya kalau misalnya hutan diganti jadi kebun sawit, fungsinya berbeda. Contohnya bisa kita lihat di video ini. Tol kelelep banjir, padahal kiri kanan sawit semua. Kita juga harus ingat, kalau sampai detik ini, saudara-saudara kita di Sumatera masih kesulitan. Ada yang belum dapat akses listrik, ada yang keluarganya masih belum ditemukan. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen. Padahal kata sawit ini masih jadi isu sensitif. Ditegur sama Allah lewat Sumatera, malah part 2, bejir. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Sarap ini orang bener-bener dasar menteri tolol. Apa lo? Mantan istri Deddy Mulyadi, KDM, adalah Ane Ratna Mustika, yang akrab disapa Ambu Ane. Ia merupakan Bupati Purwakarta periode 2018-2023, sekaligus Bupati perempuan pertama di wilayah tersebut. Ane lahir di Cianjur pada 28 Januari 1982 dan memiliki latar belakang sebagai Mojang Purwakarta 2001 sebelum akhirnya terjun ke dunia politik mengikuti jejak keluarga besarnya. Pernikahan Ane dan KDM yang berjalan selama 20 tahun resmi berakhir melalui putusan cerai pada Februari 2023. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak, termasuk si bungsu Hyang Sukma Ayu. Pasca perceraian, Ane diketahui telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Iskandar pada Desember 2023. Sementara KDM kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hingga tahun 2025, Ane tetap aktif di panggung politik sebagai Ketua DPD 2 Golkar Purwakarta, meskipun sempat gagal dalam pemilihan legislatif 2024. Namanya baru-baru ini kembali mencuat ke publik terkait pemeriksaan hukum oleh Kejaksaan Negeri mengenai dugaan gratifikasi kendaraan dinas yang menambah babak baru dalam perjalanan hidupnya setelah berpisah dari KDM. Kalian udah nonton Kepala Basarnas yang ini belum? Tidak ada kata-kata daerah terisolasi karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Teman-teman, belakangan ini rame banget nih pernyataan Kepala Basarnas yang bilang nggak ada lagi titik yang terisolasi. Banyak yang langsung emosi, potong-potong video, terus framing seolah-olah semua orang nggak bekerja. Lantas bagaimana sih faktanya? Mari kita bahas.
Pertama, terisolasi menurut publik versus terisolasi menurut SAR. Bagi masyarakat umum seperti kita, terisolasi itu artinya jalan putus, terus logistik nggak bisa masuk, sinyal hilang, kendaraan nggak bisa lewat. Tapi dalam dunia SAR nih teman-teman, terisolasi total itu artinya tim penyelamat nggak bisa masuk sama sekali. Bukan lewat darat, bukan lewat perahu, bahkan bukan lewat helikopter. Nah, hari ini semua titik sudah bisa dijangkau oleh tim SAR lewat heli, perahu karet, ataupun tim darat. Itu yang dimaksud nggak ada lagi titik yang terisolasi. Kedua, apakah akses publik itu sudah pulih? Belum. Banyak jalan masih rusak, jembatan putus, beberapa daerah sulit diakses kendaraan besar. Kalau ada warga bilang masih sulit akses, itu valid. Tapi kita beda konteks dengan definisi SAR. Dan disinilah miskomunikasinya terjadi. Ketiga, kenapa kita salah paham? Karena istilah teknis dipakai ke publik tanpa diterjemahkan ke bahasa umum. SAR berbicara dengan bahasa operasionalnya dia, sementara publik menangkapnya dengan bahasa keseharian. Artinya muncul persepsi seolah-olah pemerintah bilang semuanya baik-baik aja, padahal bukan itu maksudnya. Sebagai orang yang turun ke lapangan, gue pengen kasih lihat fakta hari ini. Pertama, nggak ada korban atau titik yang nggak tersentuh bantuan. Kedua, akses SAR terbuka ke semua wilayah. Ketiga, akses publik dan logistik massal memang masih menantang. Ini tuh dua hal berbeda dan harus dipahami secara terpisah supaya debatnya jadi nggak ngawur. Dan kalau boleh untuk Basarnas ataupun Kepala Basarnas agar komunikasi publik lebih akurat dan empatis, saya ingin kasih beberapa saran. Tapi disclaimer, kerja SAR itu udah luar biasa dan komunikasi publiknya harus lebih presisi. Pertama nih saran saya, selalu gunakan bahasa non teknis ketika bicara ke masyarakat. Misalnya, secara operasi SAR semua titik bisa dijangkau, tapi akses darat, laut, logistik besar masih terbatas. Kedua, pisahkan laporan teknis dengan laporan publik. Laporan teknis itu detail untuk internal aja, tapi ke publik harus memakai kalimat yang mudah dicerna. Terus ketiga, sampaikan konteks sebelum pernyataan inti. Contohnya, kami memahami banyak warga masih sulit akses, namun untuk operasi penyelamatan tidak ada lagi wilayah yang nggak bisa kami masuki. Keempat, awali dengan empati. Publik lebih menerima penjelasan jika diawali dengan kami tahu situasinya berat dan kami bersama kalian. Dengan komunikasi yang tepat, nggak ada lagi ruang untuk salah tafsir dan framing negatif. Jadi teman-teman, jangan salah tangkap dulu sebelum kita berusaha untuk memahami. Ini bukan soal menutup-nutupi keadaan, tapi soal perbedaan istilah dan bahasa. Yang penting adalah bantuan sudah menyentuh semua titik dan pemulihan akses masih terus dikejar. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Warta People, fenomena warga memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir di Sumatera memang bisa dimengerti. Rumah rusak, bantuan terbatas, dan kayu masih terlihat bagus. Tapi DPR RI menegaskan kayu ini tidak boleh langsung diambil dan dipakai. Nah, kenapa tuh? Jadi banjir bandang akhir November 2025 membawa ribuan kayu. Sebagian besar berasal dari pembukaan lahan, bukan milik warga biasa. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman, menyebut kayu ini masuk kategori sampah spesifik akibat bencana. Jadi harus dikelola pemerintah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Jika diambil bebas, risikonya besar karena dianggap bisa melegalkan kayu ilegal, memicu konflik sosial, bahkan mengganggu lingkungan dan aktivitas nelayan. Namun, pemanfaatan tetap mungkin asal lewat jalur resmi. Pemerintah daerah bisa mengatur skema pemanfaatan legal melibatkan pihak ketiga sehingga manfaat ekonomi tetap didapat tanpa melanggar hukum. Pengalaman Sumatera Barat pasca gempa 2009 menunjukkan pengelolaan puing bencana yang terkoordinasi bisa memberi manfaat. Intinya bukan soal boleh atau tidak, tapi siapa yang mengatur dan bagaimana caranya. Tanpa aturan, niat baik bisa berujung masalah hukum. Setuju nggak Warta People? Nah, seperti biasa, tulis tanggapannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Warta Banjar, karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pak, tolong Pak lepaskan Resbob, Pak. Tolong please Pak, lepaskan Resbob. Kasihan dia Pak, lepaskan di alun-alun Bandung aja Pak. Tolong Pak, please ini mah Pak, kasihan dia Pak, jangan dihukum. Dilepasin aja di alun-alun Bandung Pak. Tolong ini mah Pak. Apalagi dilepasinnya pas Persib main, Pak. Bilang tadi, Mas. Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya bloknya. Jangan sampai kita disuruh nih. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka. Data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri,
di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke sebenarnya Sumatera dong. Dari Betul. ceritanya Pak Jul kan waktu Betul. itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua.
Kita tuh punya data, sekarang tuh terbuka. Data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke sebenarnya Sumatera dong. Dari Betul. ceritanya Pak Jul kan waktu Betul. itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Iya. Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat Serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat ini. Serius lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat ini. Serius lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin.
Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh nih. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke Sumatera dong. Dari Betul. ceritanya Pak Jul kan waktu Betul. itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh nih. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh nih. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat ini. Serius lu